SMP Negeri 1 Tomohon merupakan salah satu sekolah yang terletak di Jalan Pinasungkulan Talete 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Tempat keunggulan bertemu dengan kreativitas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hansi Yatipongo SHMPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor peserta 2016 9833 7515 NIM 23906690. Saya guru di SMP Negeri 1 Tomohon, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang diberkati. Dan mari sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita senyum, kita memiliki semangat supaya sampai di akhir pembelajaran kita tidak merasa mengantuk, tidak merasa bosan, tetapi kita tetap memiliki semangat. Oke, semangat untuk hari ini. Oke. Ya, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Karena itu meminta ada satu orang yang akan memimpin doa mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Rangga, silahkan. Okay, before we start our prayer today, stand up please. So, let us pray. Our Father in heaven, thank you for this beautiful day. In this moment, we will start our lesson. Please bless us and give us strength so we can start our lesson. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Greetings. Good morning, Good morning, class. Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional.
Sudah? Sudah rapikah? Sudah rapikah meja? Oke. Terima kasih. Dan sekarang akan dicek untuk kehadiran dari kita. Yang tidak hadir mohon disampaikan alasan ketidakhadiran. Alexander, Hadir. Rangga, Hadir. Aprilia, Hadir. Delvania. Oke ya. Terima kasih. Ya, sekarang sebelum kita akan lanjut dengan materi yang akan kita pelajari, adakah yang masih ingat materi yang dipelajari minggu yang lalu? Masih adakah yang ingat materi minggu yang lalu? Ya, Aprilia silakan. Materi minggu lalu yang kita pelajari adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan. Ya, tepuk tangan untuk Aprilia. Masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Oke, Rangga. Materi minggu lalu juga mengenai tentang isi teks pemuda, Sumpah Pemuda. Ya, oke, terima kasih untuk Rangga. Ada lagi yang tahu materi minggu yang lalu? Oke, Destri. Itu berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Ya, terima kasih untuk Destri. Tapi kalian masih ingat apa yang dipelajari minggu yang lalu? Dan apa yang dipelajari minggu yang lalu ada hubungannya dengan materi hari ini masih tentang Sumpah Pemuda. Jadi minggu yang lalu sudah belajar kan isi teks Sumpah Pemuda. Kemudian sekarang masih ada kelanjutannya dengan materi hari ini masih tentang Sumpah Pemuda. Nah, sebelum lanjut dengan materi, coba kalian perhatikan untuk kalimat motivasi yang ada di depan. Ada kata apa di depan? Usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Itu kiranya jadi motivasi bagi peserta didik yang ada di kelas 8 ini. Oke? Nah, sekarang apa yang kalian lihat dari gambar yang ditayangkan di tayangan di depan ini? Apa? Ada gambar apa di sana? Pemuda. Coba Nadia. Para pemuda. Iya, para pemuda. Sekarang ini ada gambar apa? Siapa yang bisa? Ya? Teks Sumpah Pemuda. Iya, teks Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk William. Jadi di sini ada teks Sumpah Pemuda. Jadi berarti ini tetap ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, sekarang apa manfaat kita mempelajari tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Oke, siapa yang bisa? Silakan. Mencintai tanah air dan bangsa. Oke, mencintai tanah air dan bangsa. Apa lagi? Iya, Rangga. Mengenai menghormati dan menghargai pahlawan. Ya, menghormati para pahlawan. Ada teman-teman yang sudah menyampaikan manfaat kita mempelajari materi ini. Nah, sekarang ketika kita akan mempelajari materi ini, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi. Bolehkah untuk kompetensi dasar dibacakan oleh satu orang peserta didik yang ada di kelas ini? Ya, silakan Galatia. Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda, proyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu untuk kompetensi dasar. Sekarang indikator pencapaian kompetensi. Bolehkah dibaca oleh salah satu peserta didik? Silakan, Alex. Indikator 1. Menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ya, terima kasih. Sudah dibacakan untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Sekarang nanti akan ada 3 tujuan pembelajaran. Bolehkah dibaca untuk tujuan pembelajaran yang pertama? Oke, Priscilia. Tujuan pembelajaran melalui bimbingan guru peserta didik dapat menampilkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Oke, terima kasih Priscilia.
Tujuan pembelajaran yang kedua. Silakan Quinly. Setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik dapat menganalisis arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Oke, terima kasih Quinly. Tujuan yang ketiga. Aurelia, silakan. Melalui kegiatan diskusi kelompok bersama guru, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya, jadi ada berapa tadi tujuan pembelajaran? Ada berapa? Ada 3. Oke, jadi itu yang jadi tujuan pembelajaran. Kita akan mempelajari materi tentang Sumpah Pemuda, kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Nah, sekarang kita sudah ada pada sintaks yang pertama tentang orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kita sudah ada pada sintaks PBL yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Silahkan kalian menyimak video yang akan ditayangkan saat ini. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunduk diriku, memanggil dengan sebutan Satria Wajah Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihat temanmu di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu diam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perlindungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya Bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Ya, oke. Jadi kalian telah menyimak video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi itu yang menjadi orientasi peserta didik pada masalah. Dan kalian sudah melihat kan di situ ada masalah. Ada masalah apa di sana? Ada masalah pemulihan. Nah,
Masalah pembulian ini nantinya yang akan dibahas dalam kelompok. Apakah masalah pembulian ini berlaku di sekolah kita? Di sekolah kita apa? SMP Negeri 1 Tomohon. Jadi kalian lihat apakah pembulian berlaku di SMP Negeri 1 Tomohon, pembulian seperti apa, kemudian apa penyebab masalahnya, dan apa solusi agar pembulian itu tidak terjadi di sekolah. Oke, sekarang kita sudah masuk pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dibagi dalam 5 kelompok. Jadi silakan membentuk kelompok seperti yang sudah diatur. Silakan, nanti akan ada 5 kelompok. Silakan diberi waktu 2 menit untuk mengatur tempat duduk yang nantinya akan jadi tempat dari masing-masing kelompok. Silakan, nanti akan ada 5 kelompok. Atur sedemikian rupa supaya tempat yang akan ditempati itu nyaman. Oke, silakan. Nanti akan ada 5 kelompok. Sekarang akan dicek kelompok-kelompok apakah sudah siap atau belum. Kelompok Pierre Tendean. Oke, kelompok Robert Walter Mangisidi. Siap. Kelompok Wanda Maramis. Siap. Kelompok Sandra Tulangi. Siap. Kelompok Den Mogot. Siap. Oke, ya berarti semua sudah dalam keadaan siap. Silakan bahas di kelompok tentang apa yang sudah disampaikan tadi. Cari masalah perundungan yang ada di sekolah kita, apa penyebab masalahnya, dan apa solusi apabila perundungan itu terjadi. Oke, silahkan dibahas di kelompok. Dan ini kita sudah ada dalam langkah atau sintaks ketiga. Ini ada LKPD yang akan dibagikan, kemudian bahan ajar. Jadi ini LKPD, bahan ajar yang akan dibagikan. Jadi ada LKPD, bahan ajar yang akan dibagikan kepada kelompok. Silakan dikerjakan untuk LKPD. Silakan. Oke. Dengan memperhatikan bahan ajar yang sudah dibagikan, kemudian buat LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian nanti dalam pembahasan kelompok akan ada pendampingan dari MEM untuk masing-masing kelompok dalam pembahasan. Lakon
sudah siap. Karena itu kita akan lanjut dengan langkah berikutnya. Kita akan presentasi. Tapi sebelum presentasi kita akan ice drinking dulu supaya tetap semangat. Ice drinking, bolehkah berdiri? Ice drinking, berdiri supaya semangat sebentar akan presentasi. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Silakan duduk dan saat ini kita siap untuk masuk dalam sintaks keempat atau langkah keempat, mengembangkan, menyajikan hasil, yaitu dalam bentuk presentasi kelompok. Dan untuk sintaks atau langkah keempat ini sudah akan dilanjutkan dengan langkah kelima, yaitu nantinya akan ada yang akan menanggapi. Jadi ada kelompok yang akan presentasi, dan di sintaks kelima ada yang akan menganalisis dan mengevaluasi masalah, diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan. Jadi ini sintaks 4 dan sintaks 5 presentasi, dan dilanjutkan dengan akan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Oke, mana kelompok yang sudah siap? Kelompok yang sudah siap, ayo silakan berdiri di depan dan presentasikan hasil dari kelompok. Kelompok apa ini? Ya, kelompok Piratendian. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok Piratendian akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja perundungan yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Tomohon? Mengolok teman dengan menyebut nama orang tua. 2. Akar penyebab masalahnya? Ingin menjelek-jelekan teman. 3. Apa solusinya? Solusinya adalah berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Adakah yang akan menanggapi? Silakan, kalau ada kelompok yang akan menanggapi dipersilahkan. Sebutkan dari kelompok mana dan sampaikan apa yang akan ditanggapi. Kami dari kelompok Walanda Maramis akan menanggapi presentasi dari kelompok. Apakah kalian setuju dibully oleh orang lain? Ya, apakah kalian setuju dibully oleh orang lain? Silakan dijawab oleh kelompok. Silakan. Tidak. Jawaban dari kelompok kami adalah tidak. Iya, tidak setuju ada yang akan membuli atau ada perundungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih. Silakan duduk, lanjut. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Walanda Maramis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Perundungan apa saja yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Tomohon menghina teman yang bodoh. Nomor 2. Apa penyebabnya? Jawaban: ingin menghina teman. Nomor 3. Apa solusinya? Berteman dengan siapa saja, jangan pilih-pilih teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Adakah kelompok yang akan menanggapi? Ada kelompok yang akan bertanya, silakan. Ya, ada. Dari kelompok mana silakan, kelompok mana, dan sampaikan apa yang akan ditanya. Kami dari kelompok Dr. Muni Sidi ingin menanggapi hasil diskusi. Pernahkah kalian melakukan pembulian terhadap teman? Ya, ada pertanyaan, ini membutuhkan kejujuran berhubungan dengan penguatan karakter. Jadi jujur, pernahkah kalian melakukan pembulian terhadap teman? Silakan dijawab. Jawaban dari kelompok kami, pernah. Ya, pernah. Tepuk tangan untuk kejujuran dari kelompok ini. Ya, silakan tunggu untuk kelompok ini. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang sudah siap? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Robert Walker Monisidi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Perundungan apa yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 1 Tomohon? Jawab: mengolok-olok teman yang bodoh. Akar penyebab masalahnya ingin mengejek-ngejekkan teman. Apa solusinya? Solusinya jangan pilih-pilih teman.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tepuk tangan untuk mereka. Adakah yang akan menanggapi? Silakan sebutkan kelompok mana dan tanggapi atau berikan pertanyaan. Kami dari kelompok Walanda Maramis akan menanggapi presentasi dari kelompok Walter Mohinsidi. Menurut kalian, siswa yang bodoh itu seperti bagaimana? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Walanda Maramis. Menurut kami tidak ada siswa yang bodoh atau malas. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, silakan duduk kelompok yang lain, silakan. Baiklah, sebelum kita memulaikan hasil presentasi kami, tentu saja kami harus memberi salam kepada kalian kelompok lain dengan selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Oke, kami dari kelompok Samratulangi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal pertama, yaitu apa masalah perundungan yang terjadi di sekolah SMP Negeri 1 Tomohon. Masalah memukul teman yang lemah. Penyebabnya karena kita terlihat lemah. Solusinya tidak membedakan kekurangan orang lain. Iya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, silakan Nadia yang akan menanggapi. Menurut kalian, peserta didik seperti apa yang dikategorikan lemah? Ya, peserta didik seperti apa yang dikategorikan lemah? Silakan dijawab. Oke, terima kasih atas mungkin pertanyaan yang diberikan kelompok. Apa ciri-ciri orang yang bisa dikatakan lemah? Menurut kelompok kami, orang yang mungkin sering sakit-sakitan maupun orang yang sedang sakit. Kelompok terakhir, kelompok dan Mogot, silakan presentasi. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok dan Mogot akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan soal pertama, perundungan apa saja yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Tomohon. Jawaban, mengolok teman yang berkulit hitam. Soal nomor 2. Apakah akar penyebab masalahnya? Jawaban, balas dendam kalau pernah dibully. Nomor 3. Apa solusinya? Solusinya adalah jangan memilih-milih teman dan jangan menghina teman. Iya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Adakah yang akan menanggapi? Ada yang akan bertanya? Silakan untuk ditanggapi. Oke, silakan Rangga yang akan menanggapi. Mungkin kami dari kelompok Samratulangi akan memberikan koreksi. Seharusnya jawaban pada hasil diskusi kalian di mana solusi dari akar masalah yang kalian sebutkan adalah kurang tepat, yaitu balas dendam. Jawaban itu mungkin kurang tepat. Iya, ada kelompok ini dan oke. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Diberi kesempatan 1 menit untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita sudah selesai sampai di sintaks kelima atau di langkah kelima. Kalian sudah menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh teman di langkah keempat. Sudah selesai langkah kelima. Dan sekarang Mem akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang mampu mempresentasikan secara baik dan benar untuk yang sudah dibahas dalam kelompok masing-masing. Dalam kesempatan ini yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok dari Aprilia. Tepuk tangan untuk kelompok dari Aprilia. Ini jadi motivasi supaya ke depan kalian lebih giat lagi supaya akan mendapatkan penghargaan seperti kelompoknya Aprilia. Oke, nah sekarang kita sudah ada dalam kesimpulan. Oke, Aprilia akan memberikan kesimpulan. Menurut saya kesimpulannya adalah sebaiknya kita jangan mundur. Iya, tepuk tangan untuk Aprilia. Nanda, silakan. Menurut saya untuk kesimpulan hari ini ialah untuk jika kalian masih membuli maupun membuli orang lain, maka kalian tidak memiliki rasa semangat Sumpah Pemuda. Iya, tepuk tangan untuk Rangga. Silakan Destiny. Menurut saya kesimpulannya adalah jika kita membuli,
kita tidak mencintai tanah air kita. Iya, sebagai kesimpulan karena itu dalam semangat Sumpah Pemuda stop apa? Stop pemuda. Dalam semangat Sumpah Pemuda mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi itu untuk kesimpulan hari ini. Dan nanti ada pekerjaan rumah yang akan dikerjakan di rumah, silahkan ditulis pekerjaan rumah nanti dibaca di buku pegangan siswa di tabel 5.3 halaman 110. Oke? Nah, itu untuk pekerjaan rumah nanti diperiksa minggu depan. Dan materi kita minggu depan ada nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Apa materi minggu depan? Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Jadi masih ada hubungannya dengan materi hari ini tentang Sumpah Pemuda. Oke. Nah, untuk refleksi. Jadi untuk refleksi, untuk sekarang masih refleksi, mau disampaikan secara lisan, nanti akan ada lembar refleksi yang akan diisi. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Siapa yang bisa menjawab? Apakah menyenangkan untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, Winly? Ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Iya, tepuk tangan untuk Winly. Menyenangkan. Ada yang merasa bahwa pembelajaran hari ini tidak menyenangkan? Ada? Oh, ternyata semua apa? Menyenangkan. Semua sepakat menyenangkan hari ini? Iya. Iya, menyenangkan. Kemudian, apa manfaat kita pelajari materi ini? Ya, silakan Aprilia. Manfaatnya adalah menghormati dan menghargai para pahlawan. Ya, para pahlawan yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda kan? Kemudian apa lagi? Apa manfaat kita mempelajari materi hari ini tentang Sumpah Pemuda? Iya, Lilia. Manfaatnya adalah bahwa membuli itu tidak baik. Ya, membuli itu tidak baik. Apa lagi? Ya, Rangga silakan. Untuk manfaatnya ialah untuk agar kita mencintai tanah air dan bangsa. Ya, mencintai tanah air dan bangsa. Tepuk tangan untuk semua. Sekarang ada lembar refleksi yang akan diisi. Diberi kesempatan 3 menit untuk menjawab. Jadi lembar refleksi silakan diisi. Lembar refleksi silakan diisi. Oke, kalau sudah selesai mengisi lembar refleksi, mohon untuk segera dikumpul. Ayo, silakan dikumpul secara tertib. Ya. Dan saat ini kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Bolehkah semua berdiri? Dan kita akan menyanyikan lagu daerah. Silahkan, ada salah satu peserta didik yang berdoa. Bolehkah
Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai belajar, kiranya pembelajaran yang telah diberikan MEM dapat kami mengerti. Ya Tuhan, mungkin hanya itu ada di permohonan kami, dalam nama Yesus, amin. Amin. Say thank you to the teacher. Thank you, MEM.